Muats TV, saluran televisi satelit Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di pagi ini bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tentu merupakan sebuah karunia yang harus kita syukuri. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas dinul Islam ini. Sahabat Muats dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan melalui pemancar kami di Muats TV, yang menyaksikan melalui satelit di C-band ataupun di Q-band di Asia Tenggara dan juga Australia bagian utara, serta bagi Anda yang mendengarkan melalui frekuensi Radio Muats 94.3 FM, kami menyapa Anda dalam program Bincang Akhir Pekan. Nah, di antara kita mungkin bertanya-tanya sejak 1 November yang lalu terkait tentang umroh, dan banyak yang berkeinginan untuk segera mendaftarkan diri dalam menjalankan ibadah umroh. Namun, kita tahu bersama di tengah pandemi COVID-19 ternyata banyak aturan yang dikeluarkan, baik kebijakan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun pemerintah kita di Indonesia. Oleh karena itu, tema Bincang Akhir Pekan di kesempatan ini live langsung di studio Radio Muats dan di studio Muats TV, maksud kami, akan berbincang tentang umroh di masa pandemi. Dan alhamdulillah telah hadir dua narasumber kita di kesempatannya, yaitu Bapak Haji Sunardin SAG MPD, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, dan juga Bapak Aan Kurniawan dari Marco Tour and Travel Cabang Sulawesi Tenggara. Dan kita akan membuka juga ruang interaktif bagi pemirsa dan juga bagi pendengar di jalur interaktif kami di telepon 081387846943, dan untuk layanan pesan singkat dan juga WhatsApp di 085255500943. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Baik, untuk selanjutnya kita langsung sapa dua narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak ya. Masya Allah. Kabar-kabar umroh ini Masya Allah, Pak ya. Kayaknya berapa tahun yang berjalan normal, tiba-tiba sekarang kayaknya lain lagi ceritanya, Pak. Nah, mungkin ke Pak Sunardin dulu sebagai penyelenggara haji umroh Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Untuk aturan umroh yang mungkin saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu, di masa pandemi itu seperti apa aturannya, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama, kami dari Kementerian Agama Kota Kendari sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan haji dan umroh, yang sampai hari ini kami di Kementerian Agama Kota Kendari terus memantau perkembangan dari hari ke hari tentang bagaimana perkembangan pelaksanaan umroh ini, dan terlebih-lebih untuk pelaksanaan haji yang sempat tertunda beberapa bulan kemarin, yang memang semua menjadi titik perhatian kita semua, mulai dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, kemudian DPR, dan tentu juga masyarakat yang sebagai objek untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ini menjadi perhatian secara serius, karena memang situasi seperti ini selama wabah COVID-19 kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang wabah ini adalah satu ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk menjadi pembelajaran, untuk sebagai muhasabah kepada kita semua, sesungguhnya mengapa Allah menurunkan musibah ini kepada kita. Dan wabah ini telah mematahkan seluruh pergerakan kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yang memang sampai hari ini kita menganggap bahwa seperti kita pun putus silaturahmi. Akibat karena COVID ini, Pak. Iya, betul. Ya, saya bilang, kenapa begitu? Karena ada orang saudara-saudara kita yang sakit, kita takut pergi tengok. Apalagi kalau di rumah sakit. Karena pesannya, karena itu memang terpola seperti itu. Tapi mudah-mudahan
situasi ini cepat berlalu, Amin. sehingga kegiatan-kegiatan kita, terutama pelaksanaan ibadah kita ini, walaupun tidak terganggu untuk ibadah kita di rumah, ya di masjid-masjid, ya alhamdulillah kita masih bisa laksanakan. Tapi berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan umroh dan haji ini, karena ini lintas sektoral dan lintas negara internasional, memang agak sulit kita untuk mengintervensi negara lain, apalagi hubungannya dengan negara Arab. Kita tahu persis seperti Arab Saudi. Tahun 2011 itu saya waktu itu kebetulan ada COVID, MERS-CoV waktu itu luar biasa. Ya, di saat musim haji saja, semua masyarakat asli Arab Saudi itu tidak ada yang tinggal di ibu kota itu. Semua menyingkir. Keluar. Jadi yang jaga-jaga toko-toko mereka itu, yang jaga-jaga hotelnya itu bukan orang Pakistan, Bangladesh, ya itu dia. Dan inilah kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Seperti itu. Kalau secara aturan untuk pelaksanaan umroh di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa aturannya? Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah keluar PMA nomor 719 tentang penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi. Di situ sudah dijelaskan secara rinci tentang apa yang harus dipatuhi dalam proses pelaksanaan umroh ini. Yang pertama adalah terutama dari sisi persyaratan jamaah. Itu usia jamaah itu dibatasi 18 dengan 50 tahun. Walaupun kemudian usia ini memang tidak menjadi jaminan juga Pak ya. Tolak ukurnya, karena kenyataannya juga ada yang usia 70 tahun tapi sehat bagus. Alhamdulillah. Tapi menurut ukuran kesehatan, dokter-dokter kita itu malah memasang standar bahwa yang boleh naik haji, yang boleh naik haji itu usia 60 tahun ke bawah. Ya, apalagi di masa pandemi begini, mungkin perkiraan atau barometer kesehatan itu usia 18 sampai 50 tahun itu standar orang-orang yang memang masih sehat seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ini juga akan banyak memotong jamaah kita yang memang sudah mendaftar berdasarkan data yang kami sudah terima dari beberapa pemantauan dan monitoring yang kami lakukan di 12 PPU yang sudah membuka cabang di Kota Kendari, termasuk Makro kemarin. Alhamdulillah sudah datanya kami sudah terima. Itu ada 1.365 orang, itu yang sudah masuk. Kemudian yang berangkat itu 659, kemudian yang membatalkan ada 23 orang, dan ada 700 lebih itu yang tertunda sampai hari ini. Dan beberapa terapi itu sudah keluar pisahnya. Ini juga. Kemudian yang kedua, memang protokol kesehatan ini harus dijalankan dengan baik. Di PPMA itu, yang kedua itu memberi penjelasan bahwa orang yang akan melaksanakan umroh itu di samping usia 18-50 tahun, dia juga harus dalam posisi sehat. Nah, posisi sehat itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah bahwa rumah sakit itu layak untuk mengeluarkan rekomendasi itu. Itu dibuktikan dengan PCR dan swab. Nah, itu 72 jam, berarti 3 kali 24 jam itu. 3 hari sebelum pemberangkatan itu sudah harus keluar itu hasilnya. Nah, kita sangat sayangkan sekali di saat pemberangkatan yang kemarin, yang tahap 1 itu tanggal 1, tahap 2 yang tanggal 3, dan yang tahap 3 itu di tanggal 8. Yang tahap 1 ini ada yang terkonfirmasi 8 orang. Kemudian tahap 2 ada 5 orang, seluruhnya 13 orang. Nah, yang tahap 1 dan tahap 2 ini tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena memang di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan pemantauan seperti ini, kemudian ada karantina. Tapi boleh jadi juga kita toledor karena ketidakmaksimalnya sistem pelaksanaan kegiatan pemeriksaan itu. Boleh jadi kita tidak tahu, walau alam
Ya, lalu kemudian juga mungkin juga orang yang bersangkutan itu menyembunyikan sesuatu penyakit dalam dirinya. Karena itu kita minta kepada jamaah, kepada masyarakat, jujurlah kepada dokter, kepada untuk menyampaikan bahwa saya ada penyakit bawaan. Ya, sehingga itu bisa, karena swab itu belum tentu bisa mendeteksi semua penyakit yang ada dalam diri manusia itu. Iya, betul, Pak. Ya, sehingga dengan demikian kita minta kejujuran di sini. Di samping juga teman-teman pengelola terapel itu lebih-lebih untuk memperketat pengawasan ini supaya betul-betul diperiksa dengan baik, dikarantina di sini. Kemudian setelah dalam perjalanan juga itu harus tetap pengawasan perjalanan, karena itu PPIU harus bertanggung jawab di situ. Kemudian juga setelah tiba di sana tentu kita harus mengikuti protokoler kesehatan yang sudah diatur oleh Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi harus dipenuhi itu. Nah, teman-teman yang melakukan kegiatan itu di tahap pertama dan tahap kedua itu kan dikarantina selama 3 hari. Setelah itu kemudian diberi kesempatan untuk umroh selama 3 jam. 3 jam. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi riskan sekali. 3 jam dikasih waktu untuk umroh. Ya, jadi mungkin ambil mikot di Tanim atau di Jirana, kemudian melaksanakan umroh, selesai pulang karantina lagi di hotel. Di hotel. Jadi terus bagaimana untuk siarahnya? Kasihan ini. Tapi alhamdulillah yang terakhir itu malah alhamdulillah dia bisa sampai siarah ke Medina. Tapi kan jumlahnya sedikit. Yang pemberangkatan pertama itu 228 orang, kemudian yang kedua 89 orang, dan yang ketiga itu hanya 40 orang. Yang 40 orang ini alhamdulillah zero, maksudnya semua dalam posisi sehat. Kita berharap ini semua teman-teman yang mengelola terutama di PPU ini untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian berikutnya kami ini juga menyampaikan kepada teman-teman di PPU supaya kontrol jamaah yang ada ini betul-betul kita perhatikan dengan baik. Kemudian juga kita tetap memprioritaskan kepada jamaah-jamaah kita yang memang sudah yang lebih awal mendaftar, supaya ini bisa. Kalau itu jamaah tetap memaksakan untuk berangkat. Yang penting usianya tadi, Pak, ya? Ya, yang terpenting usianya tadi, karena memang tidak bisa ditawar itu. Iya. Berarti setelah PCR swab di Indonesia, berangkat perjalanan 9 jam, tiba di Saudi, PCR dan swab lagi, Pak? Ini yang memang pemerintah Arab Saudi saya lihat itu tetap yang melakukan itu pemeriksaan ulang. Makanya dia karantina 3 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali sudah tidak ada posisi sehat, baru dilepas keluar. Nah, ini yang menjadi pikiran kita, kok habis umroh dikasih 3 jam kemudian kembali tinggal di hotel lagi. Nanti umroh hotel namanya. Sementara biayanya sangat luar biasa. Tidak sedikit juga, Pak, ya. Karena sudah ada tambahan. Memang ada kenaikan berarti, Pak, ya, biaya umroh di masa pandemi? Ada kenaikan harga? Saya kira tidak ada. Yang sudah ditetapkan Kementerian Agama itu 20 juta ke atas itu. Tapi di masa pandemi ini di KMA itu memberi penjelasan bisa saja untuk memberikan penambahan yang berhubungan dengan penanganan kesehatan, hubungannya dengan COVID-19. Silahkan. Karena kan sebetulnya jamaah ini kan membeli paket yang dijual oleh PPIU. Berdasarkan paketnya, mau yang bintang 3, bintang 4, bintang 5. Semakin banyak bintangnya semakin mahal. Nah, tambahan-tambahan itu tentu di dalamnya kan ada karantina. Kemudian ada swab. Ini kan harus ditanggulangi oleh jamaah. Tidak mungkinlah PPIU yang akan menanggulangi itu. Kemudian yang kedua, di Arab Saudi itu kan ada namanya karantina juga. Semua yang berhubungan dengan kesehatan ini harus menjadi tanggung jawab oleh jamaah. Sama juga hubungannya dengan ketika jamaah ini yang tadi 18-50 tahun. Ya 50 tahun ke atas ini kan banyak juga. Betul. Yang sudah mendaftar. Nah, ya sekarang ini menunggu. Nah, ini KMA ini memberi ruang kepada yang bersangkutan. Itu ada 2 hal. Yang pertama, minta direschedule ulang setelah normal COVID ini. Kemudian yang kedua, bermohon untuk dikembalikan dananya. Nah, yang jadi soal di sini adalah kan teman-teman di PPIU ini boleh jadi yang sudah mendaftar itu dia sudah membayar, menyetor sebahagian, terutama menyangkut masalah visa, kemudian juga tiket, boleh jadi. Karena yang saya paham seperti teman-teman kita yang di Patria Wisata itu, dia
caranya kan harus mau konekkan dulu dengan hotel, mengonekkan dulu dengan tiket. Sudah ada hotelnya, sudah ada tiketnya, sudah ada bisa itu baru kemudian bisa dia tawarkan. Ya. Jangan seperti yang lain-lain itu kadang-kadang belum ada apa-apa, sudah menawarkan kiri kanan. Kita berharap ini harus sudah connect. Tiket pulang pergi sudah ada, kemudian hotelnya di sana sudah ada, kemudian pelayanan transportasinya sudah siap, baru kita cari orang. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Jadi jamaah juga enjoy, dia berangkat tidak ada beban dan lebih tenang, Pak. Nah, itu. Nah, jadi yang 50 tahun ke atas ini kita bersabar. Mudah-mudahan situasi kondisi pandemik ini segera berakhir. Amin Allahumma amin. Amin ya. Amin. Ya. Ini harapan kita semua ya bahwa pandemi segera berakhir sehingga bisa kembali normal tentunya. Kalau dari Marco Tour and Travel sendiri melihat kebijakan pemerintah baik Indonesia maupun Saudi, bagaimana pandangannya Pak An? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami dari pihak travel ya sama lah kebijakan, mendukung kebijakan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dari Kemenag, bahwa kita sepakat yang didahulukan atau yang diutamakan itu adalah keselamatan jamaah, gitu kan. Kita kemarin juga sudah mencoba gitu kan dengan dibukanya yang tanggal 1 itu. Jadi dari pihak asosiasi jadi mengutuslah sebagai tim untuk memantau di sana. Delegasi ceritanya. Delegasi, ternyata memang di sana masih istilahnya masih belum ada kepastian yang tentang standarnya seperti apa gitu. Sehingga ya tadi masih ada yang positif gitu kan, sehingga melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi kemarin itu, kebanyakan dari travel kami masih menunggu gitu kan, ini kedepannya seperti apa, dan belum berani membuka paket besar-besaran, ya kan, paket besar-besaran, karena ya yang pertama dari perlindungan kepada jamaah juga gitu kan, kita harus utamakan itu yang pertama. Terus yang kedua juga dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi itu terlalu beresiko juga. Terlalu beresiko seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi gitu kan, bahwa PPL itu harus bisa memastikan sebelum menjual itu harus sudah kita connect dengan hotelnya, kita connect dengan tiketnya, baru kita jual gitu kan. Nah, untuk hal-hal seperti itu sangat beresiko ketika kita misalnya membooking hotel, kita sudah oke, tiba-tiba misalnya menjelang PCR itu kan 3 hari kan, 3 hari tiba-tiba jamaahnya positif, seperti apa kan? Nah, tentu di situ ada resiko dari segi ekonomi baik bagi travel sendiri maupun bagi jamaah gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan travel saat ini belum mengambil kebijakan untuk membuka paket gitu, sehingga ya kita tunggu dulu lah seperti apa gitu. Memang kemarin ada yang berani gitu kan, seperti Kanomas dan sebagainya. Kami ini yang dari pihak Marco khususnya masih melihat seperti apa ini risikonya, karena dari segi biaya saja sekarang di samping ya tadi berkaitannya dengan masalah kesehatan ya, ada PCR dan sebagainya, dan ada efek juga ke masalah biaya hotel dan sebagainya. Contoh misalnya dengan adanya COVID ini, kapasitas kamar hotel itu tidak boleh seperti yang biasanya misalnya satu kamar 4 orang. Nah, sekarang harus minimal kan 50%. Berarti 2 orang. Nah, itu dari selisih kamar aja kan itu bisa sekitar 5 jutaan untuk 2 orang selisihnya kan. Satu orang kan biasanya $200 kalau mau upgrade kamar itu menjadi 2 orang. Nah, itu dari situ. Kemudian dari bis. Nah, bis misalnya dari biasanya satu bis itu 50 orang, ya tentunya kan jadi 25 orang. Nah, itu juga kan berarti jadi 2 kali lipat tuh dalam hal-hal biaya. Jadi kenaikan biaya seperti itu ya tidak bisa dihindari untuk menjalankan aturan protokol kesehatan tadi. Contoh ya yang kemarin itu kan biasa paket bintang 4 itu dari Jakarta ya, itu biasanya kan paling ini 24,5 gitu dari Jakarta, 30 itu kita kan sudah nyampe dari Kendari. Kemarin yang pemberangkatan pertama itu 33 juta itu start Jakarta gitu kan. Belum Kendarinya. Nah, kemudian ketika nyampe di Saudi gitu kan.
kan habis dengan karantina seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi kan Habis waktu. kasihan gitu kan Iya, jamaah, sehingga di saat pandemi ini ya, kami dari Marco Travel belum bahkan kemarin ada surat dari himbauan untuk sementara waktu, dalam waktu dekat ini tidak memberangkatkan dulu jamaah karena kondisinya seperti itu. Seperti itu. Tapi walaupun demikian pihak pemerintah sekarang masih membuka Pak ya secara regulasi ya. Karena saya lihat di Kompas tanggal 16 ada penghentian sementara PISA katanya. Nah, itu walau alam benar apa tidaknya. Tapi ya dari pihak travel ya untuk sementara waktu masih belum belum membuka paket gitu kan, dengan kondisi yang ada seperti itu. Berarti posisinya saat ini wait and see. Mengamati dulu. Kemudian nih Pak, terkait tentang jamaah nih yang sudah berangkat, misalnya sudah karantina 3 hari Indonesia misalnya sebelum keberangkatan, tiba-tiba di Saudi pas PCR positif, gimana kebijakan sebenarnya di sana Pak? Jadi kalau di Arab Saudi itu kan sepenuhnya diserahkan protokol kesehatan yang ada di Arab Saudi. Kalau informasi yang kita terima itu 10 hari. 10 hari di karantina di sana. Kemudian setelah itu baru kemudian diperiksa ulang, sudah memenuhi syarat untuk melakukan penerbangan kembali ke Indonesia. Tiba di Indonesia di karantina lagi 3 hari. Karena bisa kita bayangkan kalau dalam satu pesawat itu ada 2-3 orang yang terkonfirmasi perjalanan 11 jam, 10 jam dari Madinah ke Indonesia, itu luar biasa itu. Jadi kalau memang tidak ada karantina setelah tiba, rawan sekali itu Pak. Iya betul. Karena itu memang kita berharap betul-betul ini protokol kesehatan ini berjalan dengan baik, pemantauan, kontrolnya harus itu tadi saya bilang kita sayangkan sekali karena baru uji coba. Kita bersyukur karena Indonesia ini termasuk diberi kesempatan yang pertama. Oleh Arab Saudi. Ini sebenarnya harus luar biasa ini. Artinya komunikasi pemerintah dengan Arab Saudi luar biasa. Di saat pandemi seperti ini masih bisa membuka dengan kondisi Indonesia juga yang masih belum luar biasa peningkatan COVID-nya. Tapi masih dibuka. Nah, ini sebenarnya siapa yang mau disalahkan di sini? Sampai terkonfirmasi seperti itu. Coba hanya 2 tahun. Awalnya kan kita hanya menerima informasi 3 orang ya, kalau 3 orang ya mungkin. Tapi tiba-tiba 13 orang. Jadi memang juga Arab Saudi pasti kaget. Oleh karena itu maka upaya-upaya ini kita berharap karena informasi dari Pemerintah Agama kemarin pada saat rapat bersama dengan DPR di Komisi 8 hubungannya dengan umroh ini. Menteri Agama tetap berharap untuk ada pemberangkatan di tanggal 22 ini besok. Kita akan lihat. Karena kami juga berharap di daerah atau sebab apa berharap semua masyarakat berharap supaya kalau umroh ini sudah berjalan, apakah sistemnya tetap harus 18-50 tahun yang bisa berangkat? Selama COVID ini masih berjalan seperti ini, maka haji juga sudah bisa diberangkatkan tahun depan. Kalau juga proses apa yang sudah dilakukan ini diterima baik oleh Arab Saudi. Sekarang ini kan kita tinggal menunggu. Mudah-mudahan bulan depan atau bulan Januari itu sudah ada informasi dari Arab Saudi tentang bagaimana haji ini bisa berangkat. Karena itu betul-betul ini pelaksanaan umroh ini menjadi uji coba. Tolak ukur ya? Iya, tolak ukur. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, jamaah kita betul-betul bebas dari COVID, sampai di sana dia melaksanakan ibadah juga dengan baik. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kayak tahap pertama, tahap kedua tadi itu kan kita kasihan. Kita bersyukur yang ketiga itu sebetulnya dia sudah bisa sampai ke Madinah dan sudah bisa ziarah. Walaupun dengan pengawalan yang sangat ketat. Berarti yang berangkat tanggal 1 dengan tanggal setelah tanggal 3 itu terkonfirmasi itu. Hanya sampai ke Mekah saja, Pak? Ya, hanya di Mekah saja. Tidak sempat sampai ke Madinah. Ke Madinah tinggal lewat Jeddah kembali. Jeddah kembali. Tidak ke Madinah. Jadi memang umrohnya eksklusif Pak ya. Cuma umroh saja. Mau dibilang haji plus tidak ya, karena bisa dibayangkan hanya dikasih 3 jam untuk umroh toh saja itu. Biasanya kan semampu jamaah di sana. Selama di Mekah mau ambil 10 hari, 5 hari, semampu dia bisa 2-3 kali. Semampu dia untuk umroh. Tapi sekarang ini kan tidak bisa dibatasi betul, hanya 3 jam dikasih waktu. Informasi yang kami dapat Pak, katanya ketika akan akses menuju ke Masjidil Haram juga harus daftar lewat aplikasi Pak ya? Saya lihat itu teman-teman menyampaikan bahwa harus mendaftar, ada nama aplikasinya itu.
Nanti sudah masuk di situ, sudah ada keluar informasinya bahwa dia sudah terkonfirmasi. Ya. Karena semuanya itu harus dimasukkan nomor hotelnya, nomor kamarnya, kemudian nomor penerbangannya, nomor transportasinya. Ya kan itu semua harus terkonfirmasi di situ. Ya kalau kita di sini mungkin ada KTP-nya. Ya harus konfirmasi semua di situ. Kemudian setelah itu sudah connect baru boleh keluar. Selama itu tidak bisa. Itu luar biasa. Dan memang super ketat ya. Dan memang kelihatannya di wilayah Masjidil Haram itu juga luar biasa pengawasannya. Kaabah saya tidak bisa kita sentuh. Kalau nggak salah, Pak An, ada video yang beredar tentang salah satu jamaah yang berangkat tanggal 1 itu, setelah pas umroh mau kembali ke hotel ganti pakaian mau masuk lagi, tanya dilarang, Pak ya? Ya, walau alam itu saya ya. Cuman ya seperti yang Bapak bilang tadi, jadi habis umroh, ya masuk di hotel kan, mandi dan sebagainya, ganti pakaian, terus mau sholat besoknya itu dilarang sama pihak dilarang lagi. Anda bisa keluar lagi. Bisa keluar lagi. Karena itu tadi. Harus pokoknya setiap akses mau ke Masjidil Haram itu harus mendaftar aplikasi lagi. Dan tentu orang yang sudah ke sana tidak boleh lagi kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana mekanisme aturan mainnya di situ karena setiap hotel itu pengawasannya tidak seperti dulu. Kalau misalnya umroh seperti normal kan tidak terlalu paling di situ 1-2 saja yang jaga. Ya kalau sekarang ini saya lihat malah mulai dari pintu luar di ruang tunggu itu sudah pengawasannya luar biasa. Jadi memang tidak bisa sembarang keluar. Itu juga jadi masalah mungkin kan kalau mendaftar mau ke masjid aja harus mendaftar pakai aplikasi. Kita bayangkan kan jemaah-jemaah kita yang dari daerah-daerah yang sudah sepuh gitu. Bagaimana dengan aplikasi itu? Tapi itu kan mungkin bisa dibantu. Harus diatasi oleh pihak travel. Gitu. Harus dibantu dari pihak travel. Itu supaya itu bisa berjalan. Catatan khusus. Baik, sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber kita di pagi ini dalam tema umroh di masa pandemi, Anda bisa langsung call interaktif kami di 081387846943 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 085255500943. Kemudian terkait ini Pak ya, terkait tentang umroh yang sudah waiting list dari sebelum pandemi COVID-19 ini, kebijakan dari pemerintah sendiri apakah ada instruksi untuk pengembalian dana atau memilih untuk reschedule, Pak? Kalau untuk haji itu kan sudah ada di KMA 494 itu tentang mekanisme penundaan pelaksanaan haji tahun 2020. Jadi bagi jamaah yang tertunda tahun ini, di PMA itu menjelaskan bahwa secara otomatis itu akan menjadi waiting list pemberangkatan tahun 2021. Kalau COVID ini sudah normal dan Arab Saudi memberi ruang. Jadi ada 3 opsi di situ. Pertama, boleh jadi di 2021 ini kuota jamaah kembali normal seperti biasa. Kalau COVID-nya sudah normal. Kemudian yang kedua, kalau COVID-nya masih ada, maka yang akan terjadi kemungkinan besar adalah mengikuti PMA yang menyangkut masalah umroh yang usia itu 15-50 tahun. Kalau itu terjadi, maka kami di Kementerian Agama Kabupaten Kota itu nanti akan paling sibuk karena akan melakukan memilah-milah kembali jamaah ini yang usia di atas 50 dan banyak. Yang repot nanti itu istrinya usia 48 tahun, suaminya 52 tahun. Pisah. Akan pisah. Pertanyaannya, maukah suaminya hilaskan dia berangkat istrinya? Ini juga konsekuensi, Pak. Itu nanti. Nah, nanti ini modelnya maka tentu akan mengurut kembali berdasarkan nomor polisi di bawahnya. Nomor polisi di bawahnya. Nah, ini akan paling merepotkan. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga adalah jamaah untuk yang sudah tidak mau lagi, karena mungkin dia sakit atau dan seterusnya, bisa ditarik uangnya. Yang ditarik itu ada 2. Satu, biaya pelunasan yang 12 juta lebih itu. Nah, kalau itu dicabut, Malaysia harap untuk berangkat tahun berikutnya. Kalau dibuka pelunasan, tapi kalau tidak dibuka pelunasan, maka otomatis dia tidak.
Jadi itu bisa ditarik. Tapi kalau dia tarik setoran awalnya, maka itu otomatis itu porsinya hilang. Iya. Ya, tidak ada itu. Jadi sudah tidak ada, maksudnya sudah batal pemberangkatannya. Nah, itu opsi-opsi yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu maka sekarang kami di Kementerian Agama Kota Kendari itu sekarang ini memulai melakukan pemetaan jamaah, terutama dari sisi usia itu. Walaupun belum turun aturan haji pastinya dari Kementerian Agama pusat, kemudian belum ada informasi pasti dari Arab Saudi, tapi kita ini harus selalu siap. Tiba-tiba diminta. Begitu muncul, kita tinggal action. Jadi kita sudah pilih nomor-nomor porsi di bawahnya, kami sudah mulai mengurus sekarang. Pak ya. Iya. Jadi supaya kegiatan ini bisa berjalan terus-menerus kan, kemudian informasi itu terus kita sampaikan kepada jamaah. Jadi mulai informasi-informasi seperti ini, kejadian seperti ini, terima kasih dari Muaz ini, luar biasa. Kami sudah sangat terbantu dengan melalui dialog seperti itu menginformasikan kepada masyarakat hubungannya dengan penyelenggaraan umroh ini dan haji. Sekali lagi bahwa kita berharap uji coba pelaksanaan umroh ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, sehingga kalau ini berjalan dengan baik maka dipastikan bahwa haji juga itu sudah bisa berjalan tahun 2021 ya. 2021. Nah, namun terkait tentang umroh Pak, yang sudah kan ini sudah ada yang reschedule nih, reschedule dari sebelum pandemi. Masa pandemi ternyata kita kira mungkin hanya berapa bulan, kan kemarin prediksinya sampai September kan? Betul. Ternyata masih berlanjut sampai sekarang pandemi. Nah, ini reschedule yang terjadi di PPIU yang jamaah sudah menyetor dana dari Kementerian Agama, seperti apa aturan yang diberikan kepada PPIU ini, Pak? Jadi yang pertama kan yang usia 50 50 tahun itu di atas itu pasti di reschedule. Sudah pasti. Kalau juga dia mau narik itu dipersilakan. Tapi yang kedua ini tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya karena itu tadi saya jelaskan bahwa kemungkinan travel itu sudah membayar visa. Seperti yang disampaikan teman-teman kita di Patria Wisata itu. Itu ada 300 lebih Pak visanya itu Pak. Sudah keluar. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya siapa? Tentu kita kembalikan kepada jamaah. Tapi travel juga meminta bisa enggak? Itu 50-50. Karena dulu pada saat awal penundaan umroh ini, itu kan ada persepakatan bahwa jamaah tidak boleh dirugikan, tidak boleh menambah beban biaya tambahan. Pada waktu itu, tapi kan kita belum tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Ternyata di belakang itu kan harus ada PCR, ada karantina. Tentu kayak tadi yang disampaikan Pak tadi bahwa di hotel itu harusnya 4 orang, menjadi 2. Ini kan bagi duanya itu setengahnya. Jadi kalau itu tidak dipahami juga oleh masyarakat, ini jadi masalah. Karena itu banyak yang menelpon teman-teman dari travel, gimana ini Pak? Jamaah ini komplain, saya mau kembalikan tapi dia meminta utuh, sementara saya kan sudah mengeluarkan ini. Juga Pak ya. Tapi di penjelasan KMA itu, kalau itu ada pengembalian dari travel, dari pengembalian dari travel dari perusahaan yang sudah diselesaikan, misalnya visanya, kemudian hotel, kemudian pesawat, itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau itu tidak, maka harus diperlihatkan bukti. Bukti pembayarannya itu ke sana ada. Saya diberi penjelasan kepada jamaah biar kita jadi enak semua. Nah, ini juga saya mau sampaikan kepada teman-teman pengelola travel yang ada di Sulawesi Tenggara, terutama di Kota Kendari, wilayah kerja kami. Kami mohon gini, seperti makro ini, teman-teman yang lain yang 12 itu sudah membuka cabang dan melaporkan ke kita. Ini sekaligus juga kita membangun komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada jamaah, biar semua jadi enak. Karena itu ada banyak Pak, ini travel yang door to door Pak. Pasang spanduk, tapi kita tidak tahu siapa penanggung jawabnya. Nah, insya Allah Pak, Bapak-bapak melapor ke kami dan membuka cabang di sini. Insya Allah kami tidak akan ikut terlibat di dalam itu. Karena kami mengurusi jamaah reguler saja. Jadi Kota Kendari saya kelola sekarang hampir 10.000 Pak.
itu luar biasa, teler juga kita. Apalagi mau ngurusi. Tapi karena ini adalah bahagian dari kewajiban dan tugas kita bersama, Iya, Pak. haji, penyelenggara haji dan umroh di Kota Kendari itu berkewajiban untuk memberikan pembinaan ya kepada teman-teman di terapel yang ada di wilayah Kota Kendari. Karena itu laporlah ke kami supaya kami bisa tahu. Ya, sekarang ini ada 14 yang sudah kami terima datanya. Hasil kami melakukan monitoring ke lapangan dengan diskusi-diskusi yang kita bangun bersama. Alhamdulillah sudah data kami terima. Kalau kami nanti ditanya, Kota Kendari itu berapa sih jamaahnya yang tertunda? Saya sudah punya data. Ya, di mana-mana saja. Oh, di sini dan seterusnya. Ya, apa, kenapa? Itu. Jadi jangan nanti ada masalah baru kemudian bunyi. Baru melapor, Pak ya. Kadang-kadang publik begini, kok itu Kementerian Agama dibiarkan itu jamaah terlantar. Iya, bahasanya kan gitu, Pak ya. Ya, kan selalu gitu. Pasti Kementerian Agama. Karena sebagai lini sektornya. Padahal masyarakat tidak tahu kalau yang kelola itu siapa sih. Umroh itu kan sepenuhnya dikelola oleh PPIU. PPIU. Oleh teman-teman kita di swasta. Termasuk PIHK yang mengolah haji-haji polos yang 17.000 itu lebih. Ya. Itu hanya 17.000 lebih itu, tapi tiap tahun bikin masalah terus. Nah, ini perlu evaluasi, Pak ya. Kita ingin supaya itu semua terkoordinasi, terkonfirmasi ke kami, pengelola PIHK yang di Sulawesi Tenggara itu, walaupun tidak ada cabangnya di sini, hanya perwakilan-perwakilan, laporlah berapa jumlahnya supaya kita bisa tahu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama penipuan-penipuan. Kadang-kadang satu terapi yang bikin masalah, semua dipukul rata. Padahal ada yang sudah bagus seperti itu. Kenapa itu harus kita buka cabang? Kalau ada masyarakat datang tanya, saya secara pribadi saya sampaikan secara terbuka. Kalau ada masyarakat datang tanya, Pak, mana yang bagus? Tidak mungkin saya bilang yang sana. Terus bilang, oh mungkin itu coba yang sana kayaknya bagus itu. Ya, sekretariatnya ada di situ, pengelolanya ada di situ. Izinnya jelas, Pak ya. Apa strukturalisasinya ada di situ. Ya, banyak kok kayaknya di situ. Kalau misalnya dia tipu, kau bisa pergi lempar rumahnya. Tidak tahu, Pak. Iya, seperti itu. Ya, kemudian ke Pak Anil, dari Marco sendiri melihat kondisi reschedule yang tidak bisa dipastikan, ternyata September pun belum selesai pandemi. Ini bagaimana selaku pelaksana tenis? Tapi sebelum dijawab, Pak, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Tetap di program Bincang Akhir Pekan. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Hadiri dan saksikan kajian tafsir Al-Muyassar Hafizahullah Ta'ala guna mengikuti pembahasan rutin kita, yaitu pembahasan tafsir Al-Muyassar. penafsiran setiap ayat Al-Quran dan terjemahannya dengan narasumber Al-Ustadz Zain Zainal Muslimin LC Hafizahullah. Tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama tafsir di Al-Madinah An-Nabawiyah Setiap hari Senin hingga Sabtu ba'da sholat subuh, bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Insya Allah disiarkan secara live streaming melalui Radio Muaz 94,3 FM, channel Muaz TV dan saluran TV kabel Rizky Vision, serta saluran TV nasional Budapi TV. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih dalam Bincang Akhir Pekan dengan tema Umroh di Masa Pandemi. Bagi sahabat Muaz yang ingin bertanya langsung ke kedua narasumber kita, bisa menghubungi langsung di 081387846943, dan untuk WhatsApp dan SMS di 085255500943. Bersama Bapak Haji Sunardin dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, dan juga Bapak Aan Kurniawan dari Marco Tour and Travel. Nah, ke Pak Aan ini, melihat reschedule ternyata pada akhirnya ada yang tidak bisa masuk karena usia yang membatasi. Menurut pandangan dari Marco sendiri, seperti apa harusnya ini? Apakah langsung tarik dana saja atau seperti apa? Nah, ini untuk kita bicara dulu untuk yang jamaah Marco Kendari ya. Kita kebetulan yang untuk Marco Kendari itu
pemberangkatan terakhir kita bersyukur itu tanggal 23 Februari 2020. Berarti sebelum lockdown Pak ya? Jadi ketika jamaah itu sudah melaksanakan umroh dan masih di Saudi, waktu itu sudah di Mekah ya. Nah, tiba-tiba ada kebijakan tanggal 27 ya, 7 Februari itu. Iya. Wah, jamaah umroh ditutup, tidak berangkat ke sana. Nah, kita bersyukur gitu. Alhamdulillahnya masih bisa masuk Pak ya. Masih bisa masuk. Alhamdulillah kita jadi paket yang Kendari itu yang terakhir. Cuman pada saat pada saat kita biasanya kan kita sudah punya jadwal rutin tuh yang Ramadan. Kita sudah soundingkan kepada jamaah waktu itu membuka untuk Ramadan. Nah, sudah banyak yang daftar tetapi belum kita entry lebih jauh Pak. Nah, tapi pada saat itu kita juga sudah membooking pesawat Garuda waktu itu. Tapi kalau untuk jamaahnya kita cuma membuka sounding bahwa akan ada ini. Nah, itu pada saat itu sudah ada yang daftar sekitar 40-30 orang. Nah, kita sudah bookingkan pesawat, tetapi yang untuk jamaah masih belum ada pembayaran, baru booking nama aja gitu. Nah, pada saat itu ya kita wait and see dulu gitu kan. Tapi ketika anunya tidak ada kepastiannya dan itu sudah mepet waktu itu, jadi sebulan sebelum puasa itu ya kita udah ambil keputusan yang dibatalkan dan mereka yang sudah DP ya kita kasihkan full itu kembalikan. Jadi tidak ada masalah, cuman DP kita kepada pihak maskapai ketika kita mau ambil itu tidak bisa oleh kami, tapi dia minta reschedule. Jadi kita kalau misalnya mau buka ini setelah pandemi berakhir, kita sudah punya celengan nih maskapai. Iya, ada celengan ya. Syukurnya belum ada yang store DP dari jamaah Pak. Sudah ada. Ada. Cuma kan kita belum entry visa, belum ini gitu kan. Jadi uang jamaah masih aman di kita. Jadi ketika batalkan kita kembalikan semua kembalikan. Jadi alhamdulillah untuk cabang Kendari ini Marco nggak ada masalah. Jadi total 100% sudah berangkat. Kalau yang belum berangkat ya kita ambil, kita kembalikan lagi. Cuman yang ini yang di Marco Pusat saya dengar gitu kan, di Jakarta itu kan bulan Maretnya ada pemberangkatan waktu itu. Nah itu ya kita lakukan komunikasi dengan mereka bahwa ini bukan kemauan siapa-siapa gitu kan, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi kita semua. Mereka dipahamkan seperti itu, tentunya bekerja sama juga dengan dari Kemenag, dengan dari asosiasi gitu kan. Nah, kita sosialisasi kepada jamaahnya satu bahasa gitu sehingga jamaah itu begitu memahami, dan masalah dana ya kalau mau diambil ya kita dari pihak Marco tentunya kita sampaikan kondisinya seperti apa. Misalnya kalau mereka misalnya mau berbagi gitu kan, misalnya apa yang ini mau ngambil setengah atau kita ambil. Kalau mau menunggu juga kita rundingkan dengan jamaah seperti itu kan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Marco dengan jamaahnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semuanya dikomunikasikan, kemudian juga ya itu enaknya kita kalau sudah punya komunikasi dengan pihak pemegang regulasi, bahasanya itu satu gitu masyarakat. Nah itu juga sehingga masyarakat juga memahami apa yang dialami oleh kita. Seperti tadi disampaikan sama Bapak dari Kemenag bahwa menyelenggarakan umroh itu ya itu pihak travel itu harus sudah booking tiket, booking ini sebelum mereka. Nah itu kalau sudah misalnya tiba-tiba ada pembatalan seperti apa gitu. Memang sekarang juga kita lagi usahakan dengan pihak muasasa di Saudi gitu kan, itu nasibnya seperti apa, walau alam kita di kebijakan itu seperti apa. Cuman kondisinya sampai saat ini alhamdulillah di Marco komunikasi dengan jamaah bagus gitu kan, dengan asosiasi bagus, dan tidak ada masalah dengan jamaah gitu kan. Memang berharap jamaah yang Maret itu maunya diberangkatkan gitu, tidak ada yang ngambil katanya, tidak ada yang ngambil dana gitu kan. Cuman ya itu masih nunggu seperti apa gitu, masih berharap pandemi ini segera berakhir. Sebenarnya pilihannya untuk kondisi pandemi ini dua Pak ya, artinya pandemi berakhir atau vaksin ditemukan. Nah dari Kementerian Agama sendiri bagaimana proses pengusahaan ini supaya umroh bisa tetap berjalan, atau mungkin haji minimal Pak ya tahun 2021 ini? Jadi gini, informasinya kan vaksin sekarang sudah ada, hanya persoalan waktunya saja untuk
memulai, ya masih diperdebatkan siapa mau duluan. Siapa yang mau Terus divaksin? kemudian vaksin ini kan apakah dari pihak Arab Saudi dengan vaksin yang kita miliki ini sudah diakui? Itu dia juga. Tapi tidak mungkinlah pemerintah Indonesia, saya kira sangat berhati-hati, dan Bapak Presiden terlalu jauh kita sampai ke sana, tapi dengan beberapa penjelasan Bapak Presiden kita dengar, saksikan di TV, suruh berhati-hati, karena ini sangat hal yang sangat prinsip. Betul. Ya. Nah, jadi kalau di Kementerian Agama itu tadi 3 opsi tadi. Yang pertama, kalau posisi normal jamaah umroh ini mau berangkat semuanya, itu ketika COVID-19 ini berakhir. Ya. Yang kedua, ketika sudah ada vaksin. Ya. Tapi kalaupun juga ada vaksin, maka TKMA itu 18-50 tahun tidak akan berubah, tetap seperti itu. Ya. Cuman paling tidak dengan adanya vaksin ini, maka hal-hal yang kita tidak inginkan itu sudah bisa teratasi. Kalau vaksin sudah ada. Kemudian hubungannya dengan haji juga, maka kemungkinan juga akan diperlakukan seperti itu. Kalau pandemi belum berakhir. Kalau pandemi berakhir juga akan terjadi perjalanan secara normal, maka semua waiting list 2020 ini itu menjadi prioritas untuk diberangkati dari 2021. Itu jelas itu dalam KMA nomor 494 itu. Penambahan kuota? Iya. Penambahan kuota kira-kira mungkin nggak, Pak? Kalau penambahan kuota, wallahu alam. Jadi jangan sampai pernah terjadi tahun 2012, semua orang pada rame-rame mau nunggu kuota tambahan, tapi justru yang ada pengurangan kuota 20%. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Iya. Sebetulnya kalau urusan haji ini di Arab Saudi itu masalahnya cuma satu. Kalau di Arafah itu sebetulnya lapangan itu masih sangat memungkinkan kalau ada penambahan kuota, karena lapangannya cukup. Yang menjadi masalah itu di Mina. Ya, di Mina itu memang sudah ada namanya Mina jadi, ada macam-macam perluasan itu. Ya, dengan berbagai macam dalil, sehingga ketika kita jadi petugas di situ kita dihadapkan, kalau kita berada di posisi Mina jadi, itu jangan main-main, harus siap itu pembimbing bagaimana meyakinkan bahwa tempat kita ini masih Mina. ada di Mina. Ya, karena kalau tidak harus kita bermalam di sana dulu. Untuk pergantian waktu kita harus ada di sana supaya bisa kita lakukan. Nah, ini juga menjadi, tapi usaha-usaha itu sedang dikembangkan sekarang. Di Mina itu akan bertingkat. Dikasih bertingkat. Tenda-tenda ini akan dikasih bertingkat. Nah, kalau itu terjadi, maka biar ditambah setengahnya memungkinkan. Yang kedua, memang kekurangannya adalah toilet itu. Yang kadang-kadang harus berjejer sampai 50 orang dalam satu kali antrian. Iya. Dan itu sangat riskan sekali. Tapi alhamdulillah yang kemarin 2019 kebetulan saya jadi pembimbing, saya lihat sudah mulai bagus. WC-nya sudah tidak sikapnya kita tidak mengalami lagi kayak seperti itu. Antrian sampai sepanjang sampai 30-40 orang ada lagi seperti itu, karena sudah ada penambahan, terutama di Arafah alhamdulillah sudah, di Mina juga alhamdulillah sudah tidak terlalu panjang. Kemudian di Musdalifah juga sudah, sudah pelan-pelan teratasi itu. Nah, ini kalau itu bisa terjadi, maka penambahan kuota itu kemungkinan ada. Dan itu usaha pemerintah terus kita kembangkan, karena daftar tunggu kita sekarang ini sudah sampai, kalau katakan dari berapa tahun, Pak? Sudah puluhan juta, Pak, secara nasional. Sulawesi Tenggara itu ada 38.000 sekarang, Sulawesi Tenggara. Sementara kuotanya dalam 1 tahun itu hanya 2026 orang. Karena kita kan Sulawesi Tenggara ini mengambil porsi provinsi, bukan porsi kabupaten kota. Seperti di Sulawesi Selatan itu porsi kabupaten kota. Karena itu Pinrang, kemudian Pangkep itu beda. Beda. Daftar tunggunya beda. Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Kalau Kendari? Kalau Kendari itu semua kuota provinsi. Jadi 24 tahun sekarang. 24 tahun. Jadi kalau daftar sekarang, sekarang 24 tahun. Saya cuma biasa saya bilang biasa berapa? Umur 35. Jadi kalau 24 tahun, 60 tahun, 70. Kan 50 tahun berangkatnya. Ini nggak boleh umurnya.
Tapi saya bilang begini, tidak usah dipikirkan itu. Iya. Kalau itu dipikirkan itu nanti tidak jadi mendaftar. Yang penting Saya mendaftar. selalu meyakini bahwa haji itu adalah panggilan Allah. Ada saja skenario Allah itu terjadi sehingga orang bisa jadi berangkat. Alhamdulillah. Yang penting mendaftar dulu Pak ya. Iya. Tapi kita mengarahkan seperti jamaah-jamaah yang usia 75 tahun, saya kira kita biasana saja, mungkin umroh saja. Umroh lebih cepat Pak. Karena kalau 70 tahun kemudian menunggu 24 tahun, ada jamaah seperti itu. Begitu sudah dari bank, sudah dapat porsi, dicetak di kantor, masuklah ke ruangan saya. Pak Haji, alhamdulillah saya sudah mendaftar. Usia saya 70 tahun. Kira-kira kapan saya berangkat? Masya Allah. Kalau saya langsung bilang 24 tahun, pasti dia jawab gini, saya masih hidup kah itu? Masya Allah. Jadi saya harus putar-putar dulu bahwa haji itu ada panggilan Allah, ada saja skenarionya Allah terjadi. Kemudian juga pemerintah sekarang kan berusaha untuk memberangkatkan, menambah kuota jamaah lansia. Oh, diprioritaskan. Andaikan tidak terjadi pandemi ini, memang pemerintah sekarang berusaha untuk menambah kuota lansia itu. Kasihan jamaah-jamaah kita yang sudah karena itu. Kemudian yang kedua, kita sekarang juga sekarang menekan bagi jamaah-jamaah yang sudah haji. Itu tidak boleh lagi mendaftar. Karena itu di sistem Siskohat kita, begitu orang yang sudah haji kemudian mendaftar, terbaca. Itu dia terbaca di situ. Yang bersangkutan sudah menaikkan ibadah haji menunggu. Kalau misalnya baru 3 tahun, dia jawab 7 tahun lagi. Karena aturan 10 tahun Pak. Ya 7 tahun lagi. Baru boleh. Baru boleh. Iya. Cuma ini masalahnya kan Pak, orang terkait tentang masalah haji dan umroh ya. Iya. Pengennya berangkat terus Pak. Memang. Gini. Orang yang sudah pernah ke sana pasti mau lagi ke sana dan sudah pernah tawaf. Iya. Dan sudah pernah tawaf. Maka orang-orang yang sudah pernah berkeliling dan tawaf di sekitar Ka'bah itu selalu rindu hatinya. Ingin lagi ke sana. Dan tidak ada orang yang pernah dari tanah situ bilang, saya tidak mau pergi lagi. Pasti. Dia bilang, saya tobat mau pergi lagi. Pasti mau pergi lagi. Iya ya. Kita ini alhamdulillah walaupun beberapa kali jadi petugas tapi mau terus. Kalau nonton muncul bilang, ya Allah kapan lagi bisa ke sana. Nah ini Pak, terkait tentang umroh di masa pandemi bagi travel sendiri, apakah ini sebuah secercah cahaya bagi usaha PPU? Ya tentunya selama pandemik ini kan ini di luar dugaan travel ya. Iya. Travel umroh itu kan adalah travel yang tidak pernah ada matinya. Ya kan boleh dikata seperti itu kan. Setiap bulan ada yang berangkat. Nah sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah untuk istirahat sementara Pak. Istirahat sementara ya hampir 1 tahun kita ini ya bagi ini sebagai dunia usaha gitu kan. Nah, ini merupakan sesuatu yang berat gitu bagi bisnis gitu kan, di mana perusahaan ini harus survive gitu kan. Karyawannya seperti apa kan, kita tidak ingin juga ada PHK dan sebagainya sebenarnya di perusahaan. Nah, sampai ya sekarang gitu di pusat itu bagaimana untuk supaya survive mengadakan ini usaha baru, tur apa? Tur ke Turki, tur religi gitu kan? Iya, tur religi ke negara-negara yang ada situs-situs Islam gitu kan, seperti Turki. Nah, Palestina mungkin ya Pak. Palestina gitu kan, dimana yang negaranya sudah membuka gitu kan, membuka pintu kedatangan turis gitu. Nah, itu sampai ini juga dicoba gitu kan. Marco membuka itu tur ke Turki insya Allah bulan Desember ini. Itu pun tidak banyak gitu. Kita cuma berani berangkatkan cuma 25 orang aja. Jangan sampai banyak juga nanti beresiko gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi memang ini bagi tur travel umroh ini sebuah ujian yang berat gitu kan, untuk survive gitu, apalagi ini 1 tahun. Belum lagi nanti kalau haji ini ditunda lagi kan, kita punya jamaah yang haji plus itu kan. Itu kan sudah, sekarang haji plus aja nunggunya kan sudah 7 tahunan sekitar. Itu jadi ya memang ujian berat begini gitu kan, tapi mudah-mudahan seperti janji Allah gitu kan, di apa bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Nama alus itu
Itu kita yakin dengan itu gitu. Nah, jadi ini ujian, kita lolos dari ujian ya. Kalau sudah lolos dari ujian kan sekolah juga istilah bisa lebih tangguh gitu. Iya. Kirain travelnya langsung berubah jadi restoran gitu. Nah, kemudian ini Pak, terkait tentang amannya sebenarnya himbauan dari Kementerian Agama dan juga dari travel sendiri bagi jamaah-jamaah yang saat ini kaum muslimin yang sudah ada kemampuan untuk berangkat umroh misalnya Pak, itu sebaiknya dari himbauan pemerintah sendiri, apakah memang karena ada peluang berangkat, milih berangkat atau wait and see dulu sampai pandemi berakhir? Pada dasarnya kami di Kementerian Agama, terutama pendaftaran haji, itu tetap berjalan secara terus-menerus. Tidak boleh kita tunda, tidak boleh kita larang orang mendaftar. Nah, termasuk dengan umroh juga kan sekarang kami sudah diperintahkan untuk membuka pelayanan rekomendasi umroh, rekomendasi untuk pengurusan paspor gitu. Kami sudah diperintahkan untuk membuka itu. Nah, kalau pertanyaannya supaya aman, maka kami di Kementerian Agama khususnya Kota Kendari itu kami punya aplikasi untuk setiap travel yang datang membawa untuk pengurusan pengurusan rekomendasi paspor itu kami buka dulu di sistem. Ini travel ini posisinya aktif atau tidak. Jadi itu. Jadi selalu kami harus buka dulu. Kalau itu tidak maka kami tidak terbitkan. Dan juga pihak imigrasi tidak akan keluarkan paspor. Kemudian juga memang kan sekarang ini aturan mainnya harus berada di wilayah masing-masing. Tidak boleh KTP dari tanpa kabupaten lain mengurus di sini, tidak boleh. Ya, sehingga kadang-kadang ada teman-teman di dekat, ya teman-teman di DPR di provinsi, Pak masa tidak bisa dibantu itu? Ya, saya bilang tidak bisa aturannya, harus kembali ke daerahnya masing-masing. Sesuai alamat KTP Pak ya. Kemudian yang kedua jamaah itu harus betul-betul memastikan travel yang memang itu sehat. Bukan hanya badannya sehat Pak ya, travel sehat juga. Karena itu sebetulnya kita himbau juga masyarakat. Sekarang ini kan kemarin moratorium pendirian PPIU. Sekarang ini sudah dicabut dengan surat edaran Dirjen Haji itu nomor 200 kalau tidak salah, itu tentang persyaratan pendirian PPIU. Jadi sekarang ini ruangnya bagus. Saya selalu menghimbau supaya teman-teman kita yang punya kemampuan, yang punya travel umum itu bisa memutar haluan untuk menjadikan PPIU untuk mengelola haji ini. Dan itu berpusat di daerah kita sendiri. Sehingga kalau itu sudah ada di kita punya sendiri, ya memang lahir dari kita sendiri di daerah kita, itu kita tidak ragu-ragu. Saya biasa itu begareh lat itu walaupun hanya begitu-begitu, saya bilang itu kan sudah jelas itu pengurusnya siapa, orangnya siapa, jelas itu, rumahnya jelas itu, bagus itu, saya bilang. Katanya PIHK memang belum bisa. Sekarang ini masih semua mengolah dari daerah ini hanya perwakilan saja. Tapi kita berharap supaya kalau bisa masyarakat yang punya ini sekarang sudah ada 790 lebih yang sudah buka. Bahwa itu baru bulan Februari kemarin itu dicabut itu moratoriumnya. Sehingga dengan demikian maka jamaah bisa lebih terkontrol dan lebih aman kalau dia tahu travelnya itu. Jangan hanya door to door itu Pak, door to door itu kan hanya modal kwitansi. Ya kalau pakai kwitansi. Tapi kalau yang sudah ada cabangnya seperti ini kan jelas. Orang tidak mungkin mau. Tapi di masa pandemi ini kira-kira anjurannya ke masyarakat gimana Pak? Di masa pandemi seperti ini ya tentu kita sampaikan kepada masyarakat supaya sabar, mengikuti apa yang sudah ada, yang sudah mendaftar tinggal menunggu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan kalau misalnya tetap ada keinginan sangat untuk mau berangkat, karena ada kemarin juga yang nelpon dari travel mana itu bilang bahwa jamaah ini Pak biar 50 juta mau bayar. Saya bilang itu kembali kepada Bapak, jangan kembalikan kepada saya. Yang jelas situasinya seperti ini, silakan berkoordinasi dengan cabang pusatnya di mana. Kalau itu siap ya berangkat silakan. Yang jelas bahwa tambahan biaya itu memang memungkinkan untuk itu, tapi selama itu berhubungan dengan untuk protokol kesehatan. Jadi intinya adalah supaya kita aman, cari travel yang betul-betul dia terdaftar Kementerian Agama, punya izin operasional,
ya, kemudian syukur-syukur dia sudah punya cabang di sini, Iya. supaya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya- Ya, kalau haji tidak usah ragu, Iya. kalau haji tidak usah ragu karena itu dikelola oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Kalau travel Anggarannya ini yang dikelola oleh pemerintah itu, yang di SPN-kan itu, yang dikelola secara syariah itu bukan modalnya, tapi keuntungannya, ya, yang biasa disebut dengan biaya optimalnya, biaya optimalisasi. Ya, optimalisasinya. Iya. Itu yang dikembangkan, bukan modalnya. Jadi tidak akan bermasalah. Secara Iya. tabungan aman ya bagi Iya, para jemaah. iya, tabungannya aman. Iya. Tapi kalau travel harus pastikan travelnya berizin supaya bisa dikejar sama Kementerian Agama, Pak. Iya, iya. Kalau dari Marco sendiri, anjuran ke masyarakat kaum muslimin yang saat ini juga banyak animo untuk berangkat umroh di tengah pandemi. Ya, kalau untuk umroh reguler gitu ya, kami sesuai dengan himbauan dari asosiasi kemarin, kemudian juga dari teman-teman Kemenak ya, untuk bersabar dulu lah, untuk keberangkatan umroh gitu. Kalaupun ada yang ini ya kami tetap membuka seperti yang kata biar berapa saya ya, kita kan punya istilah umroh eksekutif itu kan, Yeah. hari jadi misalnya satu keluarga 5 orang mau dilayani ya kita sediain itu ya. Tapi Tentu siap konsekuensi, Pak, ya? konsekuensinya dengan biaya itu. Iya. Untuk kita anukan pembimbingnya di sana, bimbingan di sini, handling di bandara seperti apa, kemudian penanganan protokol kesehatan seperti apa kita hitung gitu. Semua di situ. Nah itu jadi kalau untuk yang reguler kami juga sekarang lagi wait and see bagaimana gitu kan, pilihannya tadi apakah pandemi itu berakhir atau ada vaksin yang ditemukan sehingga dapat berjalan umroh secara normal. Dan tentu ya ini juga pelajaran buat kita di tengah pandemi ini ya, itu jadi kalau jangan menunda-nunda gitu kan, kalau kita punya kesempatan untuk beribadah. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa jangan menunda yang 5 sebelum datang yang 5 itu kan. Sekarang kan kita diuji gitu. Mungkin kita dulu itu tidak pernah menyangka kan umroh ini bisa ditutup seperti ini. Padahal kita sudah punya kemampuan, akhirnya ketika kita sudah ditutup baru kita mau. Jadi nanti ketika sudah dibuka ya, bagi yang sudah mampu segeralah berumroh gitu, jangan tunda-tunda lagi. Segera berumroh sembari mendaftar haji, Pak, ya. Begitu. Ya, jazakumullah khairan kepada Bapak Sunardi dan juga Bapak An yang sudah hadir di kesempatan ini memberikan pencerahan ke masyarakat, kepada pemirsa ataupun kepada pendengar sahabat Muaz tentang umroh di masa pandemi. Dan sudah kita tahu bersama bagaimana kebijakan pemerintah kita dan juga pemerintah Arab Saudi. Dan semoga hal ini menjadi sebuah catatan bagi kita mungkin yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera pada kebaikan. Karena dulu-dulu orang berangkat umroh tidak ada batasan. Giliran sekarang berangkat umroh harus dibatasi. Iya, dibatasi. Kan berangkat umroh sekarang kan mau sholat berjamaah aja kan harus dibatasi. Dan tentu kita doakan semoga pandemi segera berlalu sehingga aktivitas bisa berjalan normal dan juga umroh dan haji bisa terlaksana seperti sebelum pandemi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan sebagai terakhir, Pak, ini ada cenderamata dari Muaz TV. Terima kasih, Pak. Dan tentu umroh merupakan suatu hal yang selalu dirindukan. Kata Pak Sunardi tadi bahwa kalau sudah berangkat satu kali, pingin lagi, Pak, ya. Dan maunya berangkat tiap bulan mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ya minimal sekali untuk bisa umroh ataupun haji, bisa langsung melihat Ka'bah, dan kita sama-sama berusaha untuk menempuh ke sana. Demikian kebersamaan kita di program Bincang Akhir Pekan di kesempatan ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda.